Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin, sahabati wa tabi'in, ulama'il amilin wal musannifin, khususan musannif hadzal kitab Lubbabul Hadis Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa usulihi wa furu'ihi, annallahu yu'li darajatin fil jannah wa yu'itu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa abaina wa ummahatina wa jaddina jaddatina qribaina ulama'ina wa masyayikhina wa muallimina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, taghashahumullah birrahmah wal maghfirah min ahlil jannah. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo diniati riyin ngaose jenengan teroaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifatata wal istifatah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa talalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa fahma wa hilma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang soleh solihah dunia akhirat yang saya hormati dan saya muliakan, pada sore hari ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita diberikan ringan hati dan kaki untuk menjalankan rangkaian ibadah jamaah salat maghrib dengan berjamaah. Lalu diteruskan sampai isya, yakni kajian atau taklim kitab Lubbabul Hadis
Insyaallah berikutnya kita akan membahas tentang Al-Babus Salis fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim, keutamaan hikmah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadilahnya kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Nasihat para ulama sebagai penutup dari kajian la ilaha illallah, nusikum bila ilaha illallah, kami mewasiatkan kepada kalian semua dengan la ilaha illallah kulla waqtin, setiap saat. Jangan sampai ghaflah ani la ilaha illallah, jangan sampai kita sakit, kena penyakit, lupa dari kalimah tauhid la ilaha, karena ini yang akan kita bawa sampai akhir hayat kita, berstatus husnul khotimah atau su'ul khotimah, tergantung pertama hidayah Allah dan ma'unah Allah, yang kedua kemampuan kita, istiqomah kita menghadirkan la ilaha illallah dalam kesadaran kita. Makanya senantiasa kulla waqtin, jangan sampai kita lepas dari la ilaha. Syukur-syukur kalau bisa setiap nafas kita itu suaranya la ilaha. Saya yakin bisa terus berlatih riyadhah dan riyadhah terus. Khususan indal humum wasyawaghil, mengingat la ilaha illallah itu khususnya di waktu-waktu ketika orang itu sedang kena humum. Humum itu ham. Biasanya kalau baca ratib, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali abdih yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya Allah dat yang menghilangkan alham, humum, jamaknya alhammu humum, susah, gelisah, resah. Saya pikir tidak ada satupun orang hidup yang tidak pernah resah, khususnya pada saat-saat kita sedang susah, sedang gelisah menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan. Utamanya pada saat kita menghadapi musibah, biasanya resah, susah. Apa itu musibah? Namanya COVID-19 virus corona, atau musibah lain lah. Namanya hidup itu syarat dengan musibah. Nggak mungkin nggak ada musibah, nggak ada tantanganku, nggak mungkin. Nggak ada cobaan, itu tidak mungkin. Dunia ini tempatnya hidup diuji Allah, diuji menjalani perintah, diuji mencegah yang dilarang, dan diuji menghadapi musibah-musibah yang datangnya di luar dugaan. Nah, kalimah-kalimah thayyibah seperti ini yang bernuansa pada penguatan tauhid, keyakinan kita kepada Allah, insya Allah ini akan mampu menyeimbangkan rohaniyah kita, supaya jumlah cobaan yang datang itu sebanding dengan jumlah kesabaran yang kita miliki. Jadi nggak ada yang stres. Bahkan kalau kita ngaji terus tentang hakikat hidup dan kehidupan ini, pasti diuji Allah. Dan orang mukmin itu kalau diuji wasbir wa ma sabruka illa billah, dia bisa mapakno ati, sabar, tangguh, tidak belok jalan dari apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Ternyata sabar menghadapi musibah itu memproduksi pahala. Yang kedua, ketika orang diuji dia sabar,
Nanti di balik ujian itu akan ada rahmat terbesar yang sudah disiapkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya, ujian terbesar dunia khususnya Indonesia dengan COVID-19 virus corona ini akan ada rahmat terbesar di balik ujian ini. Allahumma. Tapi semua ujian, tidak hanya ini, semua ujian harus dengan sabar. Makanya sabar itu aspek hidayah, aspek maunah. Menjadikan orang sabar tidak cukup dimodali ilmu, harus ada mekanisme zikir, doa, banyak ketaatan, agar pada saat musibah datang Allah sudah menyiapkan namanya kesabaran itu. Sehingga orang yang sabar menghadapi ujian itu ya sadar ini tinggal ngelakoni oleh jatah kok Gusti Allah. Namanya musibah itu kalau ibarat buah itu duren, Pak. Jenengan nek nyawang duren itu ngeri apa enggak tekok njaba? Ngeri nggih? Disawang tok ya apa lek mangan niku. Kok ringih-ringih ngono. Artinya apa? Ya dilihat dari segi zahirnya musibah itu mesti susah orang, menderita. Tapi ketika sudah bisa melalui dengan sabar, lek buka durene jerone iku sampean imbah-imbuh napa mboten? Ya ini loh, kadang-kadang kita yang ndak sabar itu menghadapi ringih-ringihnya musibah itu. Mudah-mudahan tetap diberikan Makanya Kanjeng Nabi saja memberi contoh kepada kita. Doanya bukan ya Allah jangan engkau uji, bukan. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah jadikanlah aku orang yang penyabar, orang yang tangguh menghadapi ujian. Dan ujian itu suatu kepastian, bukan kemungkinan para rawuh. Bahasanya Quran kan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Endingnya itu loh, menghadapi 5 ujian, khauf, khawatir, minder, pesimistis, rasa takut, nggak nyaman, pasti orang pernah merasakan itu. Wal ju', kelaparan, lapar sebagai bentuk musibah, kemiskinan, lapar syar'i, puasa. Ini kan tanggal 2 bulan Rajab, puasa ya yang kedua hari. Wa naqsi minal amwal, jenengan nate ya diuji rapate duwe dhuwit. Wa naqsi minal amwal, krisis ekonomi. Enggak apa-apalah, yang penting tidak krisis iman, insyaallah. Wal anfus, krisis kejiwaan, ya tiba-tiba sesuk saiki seneng sesuk susah. Wal anfus, nyusut, wingi bahagia guyu-guyu saiki merengut kaya mak lampir. Saya pikir awale wong urip ya. Wasamarat, gagal panen, udah dirawat seorang petani misalnya, udah ditanam, dipupuk, dirawat, ternyata pada saat mendekati panen kena angin puting beliung misalnya. Wasamarat, gagal panen, sudah kita rintis lama, tiba-tiba diserobot orang. Ya orang hidupnya di seputar itu ujiannya, muter-muter itu. Tapi apapun ujiannya, wabasiris. Jadi jangan harap hidup tidak ada ujian. Kalau tidak mau diuji jangan hidup. Kalau tidak mau hidup ya masuk mau mati. Yang penting sabar. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Minta kepada Allah itu artinya bahwa menjadi orang sabar, menjadi orang syukur itu aspek hidayah, aspek maunah. Makanya pada saat umum sedang diuji susah oleh Allah, perbanyak la ilaha illallah.
agar segera mendapatkan pertolongan Allah. Wasyawagil, pada saat menghadapi kesulitan itu saya pikir semua orang akan menghadapi itu. Perbanyak la ilaha illallah agar ada kemudahan. Karena orang yang memperbanyak la ilaha illallah itu orang yang jiwanya pasti takwa. Dan orang yang ketika hidupnya senantiasa takwa, banyak menyebut Allah, wa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Produknya itu. Adapun orang-orang yang a'ta wattaqo, suka memberi dan suka taat kepada Allah, termasuk uzkuruni azkurukum, banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, banyak zikir. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira, banyak zikir. Mentaati perintah Allah, banyak zikir itu. Aktivitas zikir mengingat Allah itu berarti mentaati Allah. Orang yang mentaati Allah dan orang itu suka memberi sesuatu yang diberikan Allah, ada fungsi sosial, ada sedekah, ada zakat, bila sudah mencapai satu nisab ada infak, ada derma, lahir jiwa dermawan, fasanu yassiruhu lil yusra. Orang itu akan diberikan hidup yang mudah menghadapi syawagil, menghadapi kesulitan-kesulitannya. Wadhikil ma'isyah, apalagi pada saat orang merasa sempit ma'isyahnya, rupeking pengupo jiwa. Nah, bahasanya Mbah Yai Makhrus nek maknani kitab waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, rupeking pengupo jiwa. Wadhikil ma'isyah, tuturane ulama menasihati akhir dari fadilah la ilah, utamanya pada saat-saat kita sedang diuji dzikil ma'isyah, rupeking pengupo jiwa, supaya tidak putus asa ngadepi kenyataan krisis ekonomi. Lalu banyak yang nyalah-nyalahkan Allah, menuduh-nuduh Allah nggak adil misalnya. Mungkin dituturi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wonten gara-gara sing waktu diuji nyambut gawe kok angel terus nuduh-nuduh Gusti Allah ra adil. Ayo awake kurang ngopo? Jamaah ya rutin ning arep dhewe. Rotib hadat ya tak teter terus. Salat duha ting arah bathuk sampai bentet. Tahajud ngantuk-ngantuk ya tak lakoni. Apa maneh? Waqiah ya tak teter terus mari isya. Mosok melarat kok gak waras-waras. Lah tonggoku sing ra tau raup kok malah sugih. Opo gak kliru Gusti Allah ndele rezeki. Kadang-kadang kan ana sing nyelonong orang genah ngoten niku. Nah, supaya gak sampai ngono, hati kita tidak sampai diobok-obok oleh iblis, oleh setan pada saat terjadinya krisis ekonomi. Orang nemen-nemen fatalnya akidah kepada Allah. Kita niki dikengken ngatahaken la ilaha illallah. Ben toto imane. Paling tidaklah bahasa kita iku sadurunge ditakdir sugih utawa melarat, Gusti Allah ben ngirimi rasa qanaah, ikhlas nrimo ing panduming Gusti. Nek saat diuji krisis yo Allah ben nyepakno kesabaran kita. Pada saat kita merasa cukup dan lebih dari cukup, Allah biar memberikan petunjuk agar kita ini suka amal, suka syukur. Itu saja sebenarnya. Orang hidup itu di antara dua sifat itu harus ngawal kita kalau kita ingin bahagia dan selamat. Bagaimana bisa sabar saat diuji
Dan bagaimana kita bisa pandai bersyukur pada saat mendapatkan jatah rezeki. Jangan ngungkit-ngungkit sedikit banyaknya. Jangan mencemooh jumlah yang datang pada kita, karena kita tidak punya hak ngatur jumlah itu. Tak rungok-rungok nih di kota Malang akeh sing stresku mikir jumlah para rawuh. Rumpang sana lek jumlah oleh titik ngono iku terus gak disenengi Allah. Padahal ponise dhewe iku. Diponis-ponis dhewe. Gusti Allah ora kaya modele wong ngono kuwi kok. Mulane supaya enggak fatal akidahnya pada saat diuji memperbanyak taqarrub. Salah satu mekanisme taqarrub yang dinasihatkan oleh Kanjeng Nabi dan para ulama memperbanyak zikir. Kalau hilang zikirnya bahaya itu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau berpaling dari kalimah la ilaha illallah, berpaling dari zikir untuk menormalkan situasi rohaniyah supaya muncul sabar, syukur, adil, arif, bijaksana, ngayomi, nglindungi, tepos liro, toleransi, welas asih, sakenan. Itu semua kan aspek-aspek rohaniyah. Tidak bisa hanya dimodali ilmu bisa sabar. Tidak bisa dimodali ilmu bisa syukur. Tidak bisa hanya dimodali uang bisa syukur, bisa sedekah, bisa zakat. Tidak mungkin tanpa hidayah dan ma'unah Allah. Ilmu itu akan nyasar. Saat kita ngaji kitab taklim masih ingat ya, ada sabda Rasul Muhammad SAW ditulis oleh si pengarang kitab taklim Syekh Az-Zarnuji, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah wawasan keilmuannya tapi kok krisis hidayah di dadanya, orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Oleh karenanya anggen kula jenengan sedaya berusaha terus zikrullah, memperbanyak kalimah la ilaha illallah, dan ini afdhalul dzikri. Kalau dinyatakan Rasul ini afdhalul dzikri, efek positif, dampak positif dalam rohani, tata akidah, kemapanan rohani menghadapi berbagai macam cobaan pasti, bukan mungkin. Jangan khawatir, jangan ragu. Kenapa pada saat umum susah, syawagil, sulit, dan krisis ekonomi, kerupekan ma'isyah, disuruh memperbanyak la ilaha illallah? Fa innaha tuwassi'ur rizqa. Dawuhipun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena la ilaha illallah itu tuwassi'ur rizqa, akan membuahkan rasa keleluasaan rezeki. Tuwassi'ur rizqa itu tidak hanya pada aspek jumlah, tetapi kalau jumlah tidak tambah, rezeki loh ya. Nek jumlah ora tambah tapi zikirnya ikhlas, niku sing ditambah pangeran iku rasane nikmat akeh yang kita dapat itu akan diberikan oleh Allah. Ngrumangsani nek pangeran ngekei kathah niku bakal dikirim. Kan tidak semua toh orang itu bisa cerdas merasakan banyak nikmat Allah pada dirinya. Biasanya kompensasinya orang seperti ini tuh sohibus sambat wal ngeluh. Tukang sambat sampai tukang ngeluh. Berarti orang itu tidak jembar dodone nangkep berbagai macam nikmatnya Gusti Allah. Padahal macam-macam nikmat yang kita terima itu, ada yang namanya minnah, ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya rahmah. Minnah itu anugerah Allah yang diberikan Allah kepada kita tidak lewat perangkat ikhtiar. Allah berikan cuma-cuma. Cuma jenengan raosaken napa niku. Ya wadak dohir iki lho kan enggak pernah pesen. Dulu orang tua kita waktu nikah nggih mboten pesen, ya Allah mungkin lek kula enggak ada putra lahir
irunge sampean salap ten ngajeng madhep ten ngisor mboten pesen ngoten. Begitu lahir kok ya sudah cantik, proporsional, pas, indah, ahsani takwim itu betul, bukan beleset. Upama dikek irung madhep ning dhuwur ngoten ya apa? Ki ngarep mburi ngoten ana irunge. Awak repot lek udan iki. Ini namanya minnah. 24 jam yang lalu kita sehat, padahal tidak 24 jam itu kita minta sehat. 24 jam yang lalu kita diberi cukup, padahal tidak 24 jam itu kita minta cukup. Artinya apa? Al-minnah itu anugerah Allah, peparinge Allah mesti luwih akeh katimbang ikhtiar kita. Nek awake dhewe gak iso mandang ngoten yo, gak iso maksimal syukure ten Gusti Allah. Maunah, al-maunah itu khosun lil mukminin. Siapa yang diberi pertolongan hanyalah orang-orang mukmin yang minta pertolongan. Ojo sampai enggak ndonga minta pertolongan. Karena doa itu diperintah, ud'uni astajib lakum. Zikir itu diperintah. Banyak perintah zikrun katsira itu. Walau fadilah yang diberikan orang ahli zikir itu lebih baik ketimbang fadilah yang diberikan oleh orang ahli doa, tetapi zikir dan doa sama-sama diperintah. Kita jalani. Orang ikhtiar dohir tanpa doa itu ya sombong, kerja tok gak ndonga, sombong, koyok beres-beres dhewe ae. Ternyata nek gak beres ya numplok ya. Naudzubillah. Engko ndonga tok gak ikhtiar ya dituduh kaslan, males. Ya nek kelase Mbah Hamid Pasuruan ngono waliullah, kelase wali murid-murid ngene ya. Nerokne Mbah Hamid duduk kelase. Artinya iku mandang Mbah Hamid iki gak tau nyambet gawe kok duwike sak kamar. Sohibul amplop sak kamar. Ayo Mbah Hamid ora tau mikir donya sing dipikir wong susah-susah. Nulungi wong sing kesulitan-kesulitan. Sampai gak sempat nyambet gawe ya pantes mek Gusti Allah dikei rezeki sing jenenge tajrid. Ketoke gak ada ikhtiar tapi Allah nyukupi. Tapi golek mulih sampean aja mentajrid-tajridken dhewe yo. Aku khawatirku yo gak mangan tenan. Kelase awake dhewe iki ya kerja ya ndonga, ya ndonga ya kerja. Kerjane ge jemput rezeki zahir, ndongane ge jemput rezeki batin, sabar, syukur dan seterusnya, nriman, qanaah, enggak maidoan, enggak gelo dikeki titik. Wong-wong iki kadang-kadang yang akeh sing kurang ajar kok. Lek oleh akeh meneng, lek oleh titik gremeng, dadi gak ono tepake blas. Padahal awake dhewe iki gak oleh ngono. Titik akeh iku kudu alhamdulillah. Fa innaha tuwassi'ur rizqa wa tatma'innul qalba. Karena memperbanyak la ilaha itu tidak bisa jembarke rezeki. Nuwun sewu, jembar itu ndak sama dengan banyak loh ya. Kok dipadakno. Banyak itu durung mesti jembar, tapi nek jembar bakat oleh akeh. Seiling lho ya tolkah ya. Nek dawuh. Seiling tak catatan sik wonten. Jembar sampai akeh iku gak padha. Nek oleh akeh durung mesti atine jembar, tapi nek jembar bakat oleh akeh. Sing paling bahaya akeh wis gak rumangsa jembar, bahaya iku. Gak ana nikmate. Mulane nek dodo ati gak jembar ngadepi nikmat, berarti orang ini gagal rasa, gak bisa menikmati jatah rezeki. Mudah-mudahan yang paling akhir penutup dari kalimat la ilaha itu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah membela tauhid kita sampai akhir hayat kita dengan la ilaha il, dan pada saat ajal nanti akan datang
diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyebut terus la ilaha illallah sehingga husnul khotimah itu diberikan Allah kepada kita. Amin. Bab yang ketiga, al-babus tsalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan fadilah-fadilah di kitab Lubabul Hadis, sekedar menjadi wawasan mawon sing kula tulis tangan niku. Mikir golek gawe komputer kajake kok wis tak tulis tangane. Tanganku ben tau nulis apa sing ditulis ulama. Kok pikirane ngono tak tulis tangan dhewe. Tapi ya aja maitu Pak Ustadz kok ndesit ditulis tangan. Mboten. Ngongkon lari-lari iki saged saja niki. Saking kepengin nulis ngoten mawon. Wis suwe gak nulis-nulis. Kula niki nulis. Hukum membaca basmalah menurut madhab 4. Walaupun mungkin panjenengan pun nate mireng tapi paling tidak roh tulisane. Pertama madhab Hanafi, madhab yang tertua. Yang kita ingat tertua itu madhab Hanafi, yang paling muda madhab Hambali. Yang tua dan yang muda itu tanpa kunut. Ngiling-ngiling kunut nih. Yang tua dan yang muda itu tanpa kunut. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i pakai kunut, hanya beda tempat. Menurut madhab Hanafi, madhab yang tertua, Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah itu disunnahkan membacanya sirri. Membacanya sirri. Atau pelan-pelan, tidak keras, minimal di dalam hati. Tadi tidak setuju. Nah, dalil yang digunakan madhab Hanafi adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul hamda faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ikhda ayatiha. Qala ad-Daruqutni rijalu isnadih kulluhum thiqah. Sedaya sanad-sanate niku sedaya terpercaya, memenuhi persyaratan hadis sahih. Apabila kalian membaca alhamdulillah surat Al-Fatihah niku faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan sirri. Ini madhabnya Hanafi. Kenapa? Innaha umul Qur'an. Karena sesungguhnya bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Namanya Fatihah itu ummul Quran atau ummul kitab. Bahasa lain dari surat Al-Fatihah itu surat ummul kitab, ummul Quran. Wasabul masani, dan 7 ayat yang diulang-ulang terus. Jadi lek ra ono bismillah berarti enggak disebut wasabul masani. Situl masani 6 berarti Pak. Rasido 7. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu dari 7 ayat yang diulang-ulang itu. Yang kedua, an Anasin aidan radhiyallahu anhu qol shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asmi ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, rawahu Muslim. Niki beda ya. Saya sholat bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, aku kok tidak mendengar kalimat bismillahirrahmanirrahim pada saat membaca Fatihah. Dan ini riwayatnya Muslim. Nah, Imam Hanafi membaca hadis yang pertama bahwa bismillah itu min ayatil Fatihah. Lalu yang kedua,
ada fenomena bahwa sahabat Anas ketika sholat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pakai bismillah, akhirnya dipek tengah bismillah tapi alon-alon. Kesimpulan beliau begitu, bismillah tapi siri. Yang atas itu bismillah bagian dari Fatihah. Hadis yang kedua, ada fenomena Rasulullah tidak membaca bismillah. Yang kedua, madhab Maliki, salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i, basmalah pada surat Al-Fatihah tidak perlu dibaca sama sekali. Lah yo, Imam Malik enggak maca bismillah, Syafi'i maca bismillah. Biasa biyen ngoten niku. Lha apa saiki Shahibul Geger wal Kisra. Nah ini kudu ngerti. Dadi engko nek jenengan pas umroh ngoten ben ora Shahibul kaget. Cek gak kaget. Nek Mekah nanti pakai madhab Hambali ya. Madhab Hambali. Madhab Maliki bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Riwayat yang dipakai adalah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bilhamdilillah rabbil alamin, rawahul Bukhari. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, semua itu mengawali sholatnya dengan langsung alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, kayak saya sudah. Tapi ikut sik bismillah pelan karena madhabnya madhab Hambali bukan madhab Maliki. Nek Maliki sama sekali tidak pakai bismillah karena tidak memasukkan bismillah dari bagian dari surat Fatihah. Hadis yang kedua mengikuti hadisnya Imam Hanafi yang kedua tadi, bahwa ketika sahabat Anas sholat di belakangnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mendengar bismillah dibaca oleh siapa? Oleh Abu Bakar ketika jadi imam. Nah, oleh Rasulullah ketika Rasulullah jadi imam tidak dibaca bismillahirrahmanirrahimnya. Yang ketiga, ini madhabina. Yang ketiga madhab kita Imam Asy-Syafi'i, seperti yang kita jalani di Masjid Sabilillah ini, membaca bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah disunnahkan dibaca secara jahar, secara keras, mengikuti sholatnya. Nek sholatnya pas gak maca keras ya aja dikerasnya zuhur. Engko jamaah tolah-toleh kok. Lho imame maca kok banter. Ya. Dalil yang digunakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ini hadis yang dipegang oleh Imam Hanafi juga yang pertama. Nggih, padha to nggih? Bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari salah satu surat Al-Fatihah sehingga dibaca normal, sempurna. Yang kedua An-Nu'aim Al-Mujammir annahu qol Sholaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi umil Qur'an wa qala walladzi nafsi biyadihi inni la asbahakum sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihima wal Hakim fi Mustadrak wa sahahahu Daruqutni wal Khatib wal Baihaqi wa ghairihim. Dari sahabat Nu'aim Al-Mujammir bahwa beliau berkata, saya sholat di belakangnya Abi Hurairah. Abi Hurairah itu sahabat yang termasuk paling banyak menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sholat di belakangnya Abi Hurairah, faqara'a, Abi Hurairah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim.
orang yang menyaksikan Kanjeng Nabi Abu Hurairah itu mengimami baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillah, summa qara'a bi ummil Quran, itu artinya alhamdulillahirabbil alamin. Dia berkata, demi zat Allah yang jiwaku berada di genggaman kekuasaannya, sungguh-sungguh aku ini sholatku yang mirip dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Hurairah. Saya ini salah satu sahabat yang sholatku ini mirip sholatnya Rasulullah. Oleh ngekei kemantapan pilih bismillah bagian dari Fatihah nih lho. Abu Hurairah lek dawuh, sungguh-sungguh aku ini sahabat Rasul yang sholatnya mirip Rasulullah. Niki dalile Imam Asy-Syafi'i, ya, pilih bismillah bagian dari surat Fatihah, dan pada saat jadi imam diwaca banter karena bagian. Yang ketiga, faqad bana wa sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim fis sholati. Sungguh jelas, faqad bana, sungguh jelas, wasabata, dan tetap bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, kana yajharu, mengeraskan, menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, fi sholat. Jadi wis mboten usah ragu, nek pas kondisine awake dhewe ten Mekah Madinah berarti melok madhabe Hambali, mboten kula masuk nih. Hambali niku ngeten kesimpulannya, beliau tidak memasukkan bismillah itu pada surat Al-Fatihah, tapi masih mensunahkan baca bismillah sirri. Mulane Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, jadi saya diwaca karena beliau madhabnya madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Pandangannya beliau tidak memasukkan bismillah pada surat Fatihah, tapi masih mensunnahkan membaca dengan sirri karena mungkin pertimbangan hadis-hadis yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Ini sebagai pengingat sajalah. Nek pas lali nggih ngeten iki anune, supaya mungkin daerah-daerah sing ana sing megangi Maliki ngono, nek Hanafi ngono, nek Hambali ngono, nek Syafi'i ngene. Nah, awake dhewe teng mriki niki melok madhab Syafi'i, kecuali yang tidak Syafi'i melok madhab tanggane ngono. Mboten adik bismillah ya kaya mau antep ngono ya. Pun Kanjeng Nabi Muhammad qala sallallahu alaihi wasallam, mungkin jenengan minggu ke depan saged insyaallah mungkin tak siapno ae wis dibagi ya kitab napa Lubabul Hadis. Kula patosaken mengki kitab Lubabul Hadis sehingga mangke saged nyimak. Kula tasik pesen niku telas. Teng Pak Yakub mangke kula pesenaken, tinggal ngambil. Wa qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu yang berucap, yang membaca bismillahirrahmanirrahim, bacaan bismillahirrahmanirrahim, illa dzabas syaitanu, kecuali setan itu langsung meleleh. Jenengan nek maca bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan sesuatu, setan wis ngincer arepe nggodha waktu perjalanan amal sing sampean badhe lakoni, kok sampean kawiti bismillah langsung meleleh. Enggak berhasil ngetutno amale jenengan, insyaallah ora kegodha. Mulane kudu diistiqomahno minimal lah mau melakukan sesuatu itu nek enggak ono bismillah, dawuh Kanjeng Nabi, kullu amrin dibalin,
la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar ai aqta. Segala sesuatu itu mengandung sisi kebaikan, tetapi yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kebaikannya itu yang dicabut. Amalnya tetap jalan, berkahnya amal itu yang dicabut. Yang putus itu kebaikannya, yang putus itu hikmah-hikmah dan fadilah-fadilah yang disiapkan oleh Allah, termasuk diputus berkahnya amal. Bahaya. Wong nyambet gawe gak dikaweti bismillah, oleh duit tapi gak dibarokai, kan ya soro. Jatah rezekinya diberikan tapi berkahnya rezeki dicabut. Kenapa? Dia enggak pamit nang pangeran. Jadi jenengan mawon nek dititipi mobil karo wong, jenengan karepe gawe, pamit napa mboten? Pamit. Apa maneh dititipi nyawa, dititipi rezeki, dititipi sembarang kalir yang kita butuhkan dan kita nikmati setiap hari, enggak pamit bismillah niku ya kebangetan lah wong Islam. Mulane harus diawali segala sesuatu itu dengan falsafah bismillahirrahmanirrahim. Salam mengke sambil berjalan kula terangaken sami mengke kula nerangne selawat, tidak hanya selawat iku lek diwaca sakmene oleh bojo ayu gak ngono tok. Lek diwaca sakmene rezeki lancar mboten ngoten, tapi ada hikmah filosofi tauhid. Filosofi teologinya niku kan diterangno. Niki nggih ngoten mengke. Ada filosofi teologinya bahwa bismillah pun juga menyelamatkan ketauhidan kita kepada Allah. Bahwa baknya ini istilah kiai saya bak ketergantungan, atau dalam kitab-kitab namanya bak ilsok, al-ilsok, nempel terus, al-istighraq, al-musahabah, nempel terus, dilakukan secara universal, segala sesuatu semuanya lah harus bismillah. Pakai bak itu ada keterkaitan dengan kita tidak boleh merasa putus bahwa hidup ini diawasi Allah. Makanya bismillah, bak ismullah. Pada saat kita mengawali sesuatu bismillah, ada isyarat dalam hati kita bahwa kita diawasi Allah. Kalau kita merasa diawasi Allah, dek kantor pun yo gak ngerubah nule, dek kantor pun yo gak otak-atik rezekine wong liya, gak wani. Wong wis bismillah merasa diawasi Allah, gak berani korupsi, gak berani ngambil hak orang lain, gak berani ngerasani orang. Pokoknya segala sesuatu yang Allah benci dia peka. Kenapa? Bismillah itu ada sebuah kesadaran, mampu menghadirkan kesadaran bahwa Allah mengawasi kita. Niki kunci selamat. Lek mboten difahami teologi tauhidnya nggih, mungkin mek terbayang lek maca engko ngene, lek maca iso ngene, lek maca gak ditune setan ngono to. Tapi nafsu kita itu kan masih, ketika kita membaca bismillah, ya bayangkan bahwa kita ini diawasi Allah, sehingga nggak sembrono, kebaikan-kebaikan akan diberikan Allah dan akan dijauhkan dari maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, hidup terus semakin bermanfaat, karena yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang hidupnya selalu bisa bermanfaat, tentu dengan modal ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi da'watina wa tablighina, Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina, Allahumma barik lana fi kasbina wa jihadina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.